RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kebetulan kita dibantu tenda oleh LPMP Sumatera Barat. Nah, sekarang sedang mendirikan tenda darurat di situ untuk rencana pembelajaran mungkin minggu depan. Secara garis besar tanpa pemberitahuan, terus terang saja saya tidak yakin dengan hasil pertemuan. Tapi mari kita coba. Sari berita, gedung sekolah rusak di Pasaman Barat akibat gempa dan pemerintah siapkan tenda darurat untuk belajar. Harga daging sapi di sejumlah daerah naik. Presiden Ukraina pesimis dengan hasil negosiasi terhadap Rusia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 28 Februari 2022 bersama saya Rudi Zain. Dan saya Sugandi Avandi. Dan pendengar, mengawali Warta Berita malam hari ini kami hadirkan sekilas berita. Keberadaan ladang ganja seluas 6,28 hektar di Desa Lokdrin, Desa Ute, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, berhasil diungkap oleh tim gabungan Polda Lampung bersama Polda Aceh dan Ditjen Bea Cukai. Diperkirakan terdapat 62.800 batang pohon ganja. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kembali mengevakuasi 6 warga negara Indonesia di Lviv, Ukraina ke Polandia. Sebelumnya, Kemenlu telah mengevakuasi 25 orang WNI ke Rumania. Total ada 153 WNI di Ukraina. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali akan menonaktifkan mesin ATM terkait peringatan Hari Suci Nyepi Saka 1944 dan seperti dilansir dari kantor berita Antara, penonaktifan secara bertahap mulai tanggal 2 Maret pukul 12 waktu Indonesia Tengah hingga 3 Maret 2022. Selanjutnya aktif kembali pada tanggal 4 Maret pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita awali Warta Berita pertama terkait dengan dampak gempa bumi di Pasaman Barat juga dirasakan hingga ke Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Gempa merusak rumah dan infrastruktur serta fasilitas umum. Dan berikut Ahmad Ihsan melaporkan. Keluarga Najara dan keluarga Siwas. Orang konya tidak itu sadonya. Pemerintah Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, akui musibah gempa bumi yang menggoncang Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu ikut memberikan dampak bagi masyarakat yang mendiami wilayah ini dikarenakan sejumlah rumah di Jorong dan Nagari terdampak. Camat Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Gusni Hendrik keper RRI hari ini mengatakan, saat ini rumah yang terdampak itu telah dibersihkan dan dilakukan pendataan untuk ditindaklanjuti. Masyarakat bersama stakeholder terkait bergotong royong membersihkan material reruntuhan dan sejumlah jalan yang sempat terganggu sekarang sudah dapat dilewati, seperti halnya di Nagari Panam Gadang. Dikatakan terdapat 12 bangunan yang terdampak kerusakan, dibagi ke dalam klaster rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Pihaknya akui adanya warga yang mengungsi di rumah saudaranya dikarenakan tempat tinggal itu rusak parah seperti yang dialami Najar dan Siwas. Mengungsi itu ada 2 keluarga
keluarga di Jorong Sungai Mangkirai, Nagari Panam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh. Jadi atas nama keluarga Najara dan keluarga Siwas. Yang keluarga Siwas itu mengungsi ke rumah orang tuanya. Ada dakik situ juga. Yang keluarga Najar mengungsi ke tempat anaknya. Penjabat Wali Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Eri Suherman, kepada RRI menyebutkan pihaknya telah lakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak musibah bencana alam ini dengan dikeluarkannya surat keputusan Wali Nagari nomor 32 tahun 2022. Dari 12 nama yang terdampak musibah gempa bumi, terdapat bangunan SD Negeri 05 Panam Gadang yang mengalami rusak ringan. Disebutkan pihaknya membenarkan adanya warga yang mengungsi ke rumah keluarganya dikarenakan rumah runtuh tidak dapat ditinggali. Lokasi pengungsian berjarak tidak jauh dari kediaman masyarakat tersebut. Menurutnya lokasi rumah yang terdampak itu memang ada yang berada di topografi wilayah berbukit. Sementara Gunung Omeh yang merupakan kawasan perbukitan bersebelahan dengan Kabupaten Pasaman. Iya, rumahnya tuh umumnya yang kanekonya di ketinggian di tebing atas itu banyak apa kasih pasir putih kan apa. Jadi bergetarnya pasir itu hanya jatuh ke bawah rumah, kondisi rumah-rumah orang konya tidak itu sadonya. Diketahui pemerintah Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, optimis masyarakat yang terdampak musibah gempa bumi akan mendapatkan program penanganan pasca musibah kebencanaan seperti perbaikan terhadap sarana atau infrastruktur yang mengalami kerusakan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Ahmad Iksan melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasaman Barat, Sumatera Barat menyiapkan tenda darurat untuk kegiatan belajar siswa. Kepada reporter Melati Oktawina, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasaman Barat, Agusli mengatakan dampak gempa bermagnitudo 6,1 diantaranya 6 sekolah mengalami kerusakan. Sampai saat ini kita dapatkan lebih kurang 6 sekolah yang mengalami kerusakan. Cuman bisa jadi setelah tim kita tuntas bekerja nanti akan bertambah gitu. Sekarang ada 6 sekolah. Dan pada 6 sekolah tersebut kebetulan kita dibantu tenda oleh LPMP Sumatera Barat. Nah, sekarang sedang mendirikan tenda darurat di situ untuk rencana pembelajaran mungkin minggu depan. Kalau minggu sekarang tidak memungkinkan. Karena rakyat kita masih trauma dan sampai malam kemarin masih ada gempa-gempa. Mengenai jumlah siswa yang terdampak, pihaknya masih melakukan pendataan. Wilayah paling parah terdampak adalah Talamau dan Pasaman. Ya, saudara, kami akan memantau kembali situasi terkini lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, terutama dari arah Cianjur bersama reporter Yan Sopian. Yan, bagaimana situasi terkini lalu lintas hingga malam hari ini? Baik, saudara pendengar, hingga malam ini tadi siang dan sampai sekarang jam 19 lebih masih terpantau ramai lancar arus lalu lintas yang mengarah ke Puncak Bogor dari Cianjur, dan tentunya namun demikian dari Satuan TMC itu terus memantau perkembangan arus lalu dari arah Cianjur menuju Puncak Bogor. Tidak hanya itu, pemantauan pun dilakukan dari arah Sukabumi menuju Puncak Bogor. Dan malam ini untuk kendaraan didominasi masih kendaraan roda 4 atau mobil yang mengarah ke Puncak maupun ke Bandung. Untuk pantauan cuaca saat ini cukup cerah dan tadi siang sangat panas sekali. Demikian laporan arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Puncak Bogor yang sedang melaporkan kembali ke studio. Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Pendengar, pedagang sapi di Pasar Argosari Gunung